Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan di malam hari ini adalah topik tentang doa yang benar, doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, berbicara tentang doa, setiap kita pasti ada topik-topik doa, ada pergumulan-pergumulan permohonan kita di hadapan Tuhan. Dan tentu saja setiap kita rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan kalau kita belajar di dalam Alkitab saudara, bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih, Allah yang rindu bertindak melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang rindu menjawab doa anak-anaknya. Artinya saudara bahwa kita rindu supaya doa dan permohonan kita dijawab oleh Tuhan. Sedangkan Tuhan juga rindu sebagai Bapa yang baik, Dia rindu menjawab doa-doa kita. Jika demikian saudara, maka seharusnya di dalam pengiringan kita akan Tuhan, seharusnya kita mengalami jawaban doa di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah, apakah saudara sudah mengalami jawaban doa dalam hidup saudara? Apakah Tuhan sudah menyatakan keadilannya menjawab doa-doa saudara? Jika belum saudara, mungkin saat ini selain memang ada waktu Tuhan untuk menjawab doa-doa kita, tetapi kita perlu merenungkan apakah doa-doa kita sudah disertai dengan tindakan yang benar. Apakah doa-doa kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan adalah doa yang benar? Karena doa yang benar itu saudara bukan sekedar permohonan, bukan sekedar kita sujud dan memohon di hadapan Tuhan, tapi doa itu sebenarnya adalah seluruh kehidupan kita. Jadi seluruh perjalanan kehidupan kita itu mendukung doa kita menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan atau tidak. Itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara. Dengan kerinduan melalui renungan malam hari ini, saudara mengerti doa yang bagaimana yang seharusnya saudara naikkan di hadapan Tuhan.
Dan kemudian saudara juga akan mengalami jawaban-jawaban doa dari Tuhan setelah saudara menaikkan doa yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu saudara, ke depan saudara akan bersaksi ketika saudara mendapat jawaban daripada Tuhan. Silakan ketika Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup saudara, saudara tuliskan di kolom komentar di video-video channel ini saudara, kesaksian-kesaksian saudara. Saya rindu melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara ketika Tuhan menjawab doa-doa saudara. Bahkan saudara, kalau selama ini saudara sudah melaksanakan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini, dan kemudian saudara sudah mengalami jawaban doa dari Tuhan, silakan tuliskan di kolom komentar kesaksian-kesaksian saudara, karena itu akan menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara adalah Mazmur pasal yang ke-7, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif. Artinya kita akan mencari apa maksud firman Tuhan, apa kehendak Tuhan yang mau Dia nyatakan melalui teks firman Tuhan ini. Dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis kepada saudara, sehingga saudara akan dapat memahaminya dengan gampang. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Allah hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Binyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku, dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau, dan bertakhtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Tuhan mengadili bangsa-bangsa. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Sungguh, kembali Ia mengasah pedangnya, melentur busurnya, dan membidik. Terhadap dirinya Ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan, dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan. Ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lubang penggaliannya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya.
Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud di dalam mazmurnya ini mengungkapkan bahwa dia sedang ada diperlakukan tidak adil. Dia sedang ada dalam penindasan. Dan di dalam penindasan yang dia alami itu, saudara, dia datang berseru, dia datang berdoa kepada Tuhan. Dan singkat cerita, kalau kita melihat, saudara, di dalam mazmur ini, maka Tuhan menyatakan keadilan-Nya di dalam kehidupan Daud. Tuhan mewujudkan keadilan-Nya di dalam kehidupan Daud. Tuhan menyatakan bahwa Dia menjawab seruan Daud dan Dia menyatakan keadilan-Nya dalam kehidupan dan pergumulan Daud ketika diperlakukan dia tidak adil, ketika dia ditindas. Itu yang dia ungkapkan di ayat 18, bahwa dia bersyukur atas keadilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Artinya, saudara, bahwa di sini kita bisa melihat bahwa Allah menjawab doa dan seruan Daud ketika dia ada dalam situasi ketidakadilan, ketika dia ada dalam situasi penindasan. Saudara, saat ini apa yang menjadi pergumulan hidup saudara? Apa yang menjadi pergumulan doa saudara? Apa yang menjadi beban berat yang menindih kehidupan saudara? Dalam semua yang kita alami, saudara, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan adalah datang berseru kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan. Dan ketahuilah, sekali lagi saya menegaskan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang baik, yang menjawab doa anak-anaknya. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang sanggup menjawab segala doa dan seruan kita, saudara. Tetapi saat ini, yang saya rindu kita belajar adalah doa yang bagaimana. Apa yang disertakan Daud kepada doa-doanya, sehingga pada akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya, Tuhan membela Daud, Tuhan mewujudkan apa yang menjadi seruan Daud. Selain berdoa, apa yang dia sertakan kepada doa-doanya? Karena sekali lagi juga, saudara, bahwa doa itu bukan sekedar ucapan. Doa itu bukan berarti saudara bersujud lalu kemudian saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan aku butuh ini, lakukan ini, begini, begitu dan sebagainya. Ya, itulah memang doa. Tetapi doa itu sebenarnya bukan hanya waktu saudara bersujud dan kemudian memohon di hadapan Tuhan. Tetapi perjalanan kehidupan kita itu bagian dari doa. Seluruh kehidupan kita bagian dari doa-doa kita. Nah, itu sebabnya, saudara, tidak cukup kita hanya datang sujud, berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan di luar dari itu cara kehidupan kita tidak mendukung doa-doa kita. Nah, itu sebabnya apa yang harus kita sertakan kepada doa-doa kita sehingga doa kita itu menjadi doa yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doa dan seruan kita. Saya percaya, saudara, setiap kita rindu mengalami jawaban doa. Dan kalau hari ini, malam hari ini kita belajar prinsip-prinsip firman Tuhan ini dan kemudian kita praktekkan prinsip firman Tuhan ini, saya percaya setiap kita akan mengalami jawaban-jawaban doa kita. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat ada beberapa kali Daud menaikkan doa-doanya. Ada berapa bentuk seruan yang dinaikkan oleh Daud. Misalnya yang pertama di ayat 1-3. Dia berseru, "Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung, selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku.
Dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Jadi pada waktu itu Daud memohon kepada Tuhan tentang situasi yang dia alami. Dia menaikkan doa kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan dia dari kejaran orang-orang yang hendak menindas dia. Lalu kemudian saudara, selain dia menaikkan doa, selain dia menaikkan seruan-seruannya kepada Tuhan, mulai ayat 4, perhatikan apa yang dikatakan Daud. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini. Jadi ada yang dia tegaskan bahwa jika aku berbuat ini, yang dimaksudkan adalah jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai dengan aku, atau merugikan orang yang melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Artinya saudara, bahwa ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ini, Daud menegaskan bahwa dia hidup jujur. Tidak ada kecurangan di dalam dirinya. Dia hidup juga tidak berbuat jahat kepada orang lain. Dan dia juga hidup tidak merugikan orang lain. Sampai dia berkata, kalau hal-hal itu ada pada dirinya, biarlah musuh yang mengalahkan bahkan menginjak-injak dia, biarlah kemuliaannya ditaruh di dalam debu. Artinya dia direndahkan serendah-rendahnya. Artinya saudara, Daud menjamin bahwa dia hidup benar, dia hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan dia tidak merugikan orang lain. Jadi masalah yang dia alami, di mana ada orang yang berniat jahat kepada dia, ada orang yang mau mencelakakan dia, itu sama sekali alasannya bukan pada Daud. Mungkin hari ini saudara sedang menghadapi masalah dengan orang lain. Orang lain mungkin marah kepada saudara, orang lain mungkin memusuhi saudara. Dan bisa saja itu karena kesalahan saudara sendiri. Karena saudara menyakiti hatinya, saudara merugikan dia. Wajar dia marah dan akhirnya memusuhi saudara. Tetapi Daud, dia berkata, Tuhan, lihatlah, tidak ada kecurangan di tanganku. Aku tidak melakukan kejahatan. Aku tidak merugikan orang lain. Kalau itu terjadi Tuhan, biarlah musuh menginjak-injak aku dan kemuliaanku ditaruh di dalam debu. Nah, yang pertama yang kita lihat di sini saudara, sehingga pada akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya membela Daud. Karena Daud ini selain berdoa, dia juga menjalani hidup yang benar. Dia juga menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjalani hidup yang menjadi saksi sebenarnya, menjadi terang bagi orang lain. Karena dia tidak merugikan orang lain, dia tidak berlaku curang kepada orang lain. Dia tidak melakukan kejahatan bagi orang lain. Memang ada saja orang yang berniat jahat kepada dia padahal dia sudah berbuat baik. Ya, dalam kehidupan ini saudara, ada berbagai macam manusia. Saya mengalami di dalam kehidupan saya. Saya berbuat baik, tapi perbuatan baik saya malah kadang-kadang jadi bumerang. Saya menolong orang, tapi akhirnya sama seperti hewan yang dilepaskan ketika dia terjerat. Waktu kita melepaskan dia mau menerkam kita malah. Padahal kita berniat baik. Kenapa? Karena memang di dunia ini sudah terlalu negatif manusia hidup. Orang-orang sudah terlalu egois hidup. Ketika dia ditolong, akhirnya kalau masih bisa kita dimanfaatin, kita juga akan dimanfaatkan. Padahal kita sudah berbuat baik dan menolong dia. Itu yang terjadi di dunia ini. Daud juga berkata bahwa tidak ada kecurangan kulakukan. Tidak ada aku merugikan oleh orang lain. Tidak ada Tuhan. Tak ada alasan untuk orang lain benci kepada aku. Tak ada alasan untuk orang lain memusuhi aku. Adakah hari ini saudara mengalami yang demikian saudara? Tidak ada alasan orang membenci saudara, tapi saudara dibenci. Tidak ada alasan saudara dimusuhi, tapi saudara dimusuhi. Mungkin itu yang saudara alami hari ini, sama seperti juga yang dialami oleh Daud. Tetapi malam hari ini kita akan belajar bagaimana sehingga
Tuhan menyatakan keadilannya bagi Daud. Karena Daud ini selain dia berdoa, dia juga menjalani hidup yang benar. Jadi doanya disertai dengan hidup yang benar, sehingga akhirnya Tuhan menyatakan keadilannya. Akhirnya Tuhan menjawab doa-doa Daud. Hari ini kalau saudara rindu doa saudara dijawab, maka berdoalah. Dan selain berdoa, yang juga merupakan bagian dari doa kita adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Ketika kita menjalani hidup kita dengan benar, yakinlah Tuhan itu tidak buta. Tuhan itu melihat semuanya. Sekalipun hari ini saudara tertindas, sekalipun hari ini saudara diperlakukan tidak adil, sekalipun hari ini saudara dirugikan, padahal mungkin saudara sudah berbuat baik kepada orang, saudara sudah menolong mereka, tapi saudara dirugikan. Dengar saudara, naikkan saja doamu di hadapan Tuhan, dan kemudian jalani hidupmu dengan benar, maka Tuhan yang adil yang melihat semuanya itu akan bertindak. Dia tahu segala sesuatu, dia lihat segala sesuatu, dan dia Allah yang adil. Dia akan bertindak. Dia akan menyatakan tindakannya, dia akan menyatakan kuasanya saudara. Dia akan bertindak. Ketika saudara berdoa dan saudara sertai doa saudara dengan kehidupan benar, dia Allah yang adil yang akan membela saudara. Dia Allah yang akan menyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Itu sebabnya, apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, dan mungkin hari ini orang juga berlaku tidak baik kepada saudara, dengar, naikkan saja doa saudara kepada Tuhan dan jalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan yang akan menyatakan keadilannya. Saudara, kita tidak pernah memusuhi orang. Kita tidak perlu memusuhi orang. Karena kalau kita membenci orang, kita sendiri yang rugi. Kalau orang lain berlaku tidak adil kepada kita, sekali lagi biarkan Tuhan yang bertindak. Saya sudah melihat saudara, orang-orang yang menyakiti hatiku. Dan ketika dia melukai dan menyakiti hatiku, aku serahkan kepada Tuhan dan akhirnya hatiku lega, kebencian itu sirna sama sekali. Bahkan aku mendoakan orang-orang yang berlaku tidak baik. Akhirnya aku melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menyatakan keadilannya. Bahkan orang-orang yang berlaku demikian akhirnya menunjukkan dan membuktikan bahwa aku ada di pihak yang benar dan mereka salah. Dan akhirnya mengakui itu di hadapan Tuhan. Karena memang Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat, seorang ibu yang keadaannya begitu menyedihkan. Kenapa saudara? Karena keluarganya mengalami situasi yang sulit, mengalami pencobaan, ada penyakit di sana, dan kemudian akhirnya suaminya meninggal. Dan ketika suaminya meninggal, keluarga ikut mencari keuntungan. Apa yang ditinggalkan oleh suaminya berusaha direbut oleh keluarga. Bayangkan saudara, dia kehilangan suami dengan anak-anak yang kecil, itu saja sudah sangat menyakitkan. Itu saja sudah sangat menyedihkan. Tetapi kemudian keluarga berusaha untuk mendapatkan, mengambil apa yang ditinggalkan oleh suaminya. Sehingga ibu ini seringkali datang bercerita dengan menangis. Lalu kami seringkali berdoa bersama. Dan kemudian pada akhirnya aku melihat ibu ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan buka jalan berkatnya bagi ibu ini. Sedangkan orang-orang yang merebutnya tadi, hari ini ada yang sudah tidak bisa apa-apa karena sakit, ada yang sudah mati. Saya selalu mengajarkan kepada ibu ini, jangan pernah membenci, karena kalau kita benci kita yang rugi. Biarkan saja, dan Tuhan yang akan menyatakan keadilannya. Dan benar saja saudara, Tuhan menyatakan keadilannya. Itu sebabnya sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, apapun yang saudara alami, dengar, Tuhan sanggup membela saudara. Naikkan saja doa saudara, dan kemudian jalani hidup saudara dengan benar, dan Tuhan akan menyatakan pembelaannya dalam hidup saudara. Dan kemudian yang kedua saudara, mulai ayat yang ke-7, Daud kembali menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan. Dia berkata,
Bangkitlah Tuhan dalam murka-Mu, berdirilah menghadapi geram orang-orang yang melawan aku. Bangunlah untukku, ya Engkau yang telah memerintahkan penghakiman. Daud menaikkan doa-doanya. Kembali saudara, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Dia memohon supaya Allah bangkit membela dia, supaya Allah membela dia dari kejahatan orang-orang fasik. Ayat 10 dia berkata, biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Dia memohon pembelaan Tuhan atas hidupnya yang berjuang hidup benar, sedangkan orang fasik selalu berusaha untuk melakukan kejahatan. Dan setelah dia menaikkan doa-doanya di hadapan Tuhan, saudara, mulai ayat 11 dia berkata, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil, dan Allah yang murka setiap saat. Kemudian saudara, selain dia berdoa, dia juga berlindung kepada Tuhan, sehingga dia sebut, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan aku. Yang kedua, sekali lagi, bukan hanya menaikkan doa-doa. Kalau kita lihat saudara, doa-doanya dinaikkan dengan luar biasa di hadapan Tuhan. Tapi bukan sekadar doa yang dinaikkan, tapi kemudian dia juga menyatakan bagaimana dia berserah kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Kalau kita ingin melihat keadilan Tuhan, saudara, maka dalam kita menjalani kehidupan kita, selain kita berdoa, berlindunglah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena percayalah, Dia Allah yang akan melindungi, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk melindungi kita. Terkadang saudara, kita mau membantu Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan terlalu terlambat. Kita merasa bahwa Tuhan belum berbuat apa-apa. Tapi dengar saudara, apapun situasi yang kita alami, sekali lagi Allah tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita, untuk membela kita, untuk menyatakan keadilannya bagi kita. Yang harus kita lakukan adalah berdoa, memohon perlindungan kepada Tuhan. Dan bukan hanya sekedar kata-kata doa, tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, jadikan Tuhan itu perisai. Itulah yang dikatakan oleh Daud ayat 11, perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Dia jadikan Tuhan pelindung dalam hidupnya. Dia berserah kepada Tuhan. Jadi selain dia berdoa, dia serahkan juga hidupnya kepada Tuhan. Ada terlalu banyak orang yang berdoa, saudara. Setiap hari mungkin dia berdoa, tapi sebenarnya dia tidak pernah berserah kepada Tuhan. Sebenarnya dia tidak pernah sungguh-sungguh menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sedangkan doa yang benar dan doa yang dijawab, di mana Tuhan akan menyatakan keadilannya, adalah doa yang disertai dengan penyerahan kepada Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan. Saudara, hari-hari ini perhatikan doa saudara. Apakah doa saudara sekedar ucapan? Ataukah doa saudara terbukti dalam perjalanan kehidupan saudara? Sehari-hari saudara berlindung dan berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, doa itu bukan sekedar waktu kita sujud dan menaikkan doa-doa kita, tetapi perjalanan hidup kita itu bagian dari doa-doa kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, setelah dia menaikkan doanya, lalu kemudian dia buktikan bahwa dia hidup benar. Lalu dia naikkan lagi doanya, mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Lalu kemudian ayat 11 mulai dia nyatakan penyerahannya kepada Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, apa yang dia lakukan saudara? Ayat 17 mulai. Kelaliman yang dilakukannya kembali menimpa kepalanya, dan kekerasannya turun menimpa batu kepalanya.
Jadi sekali lagi saudara, dia serahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan sendiri yang membela dia. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Yang ketiga yang dilakukan oleh Daud, dia sertakan doanya dengan ucapan syukur. Jadi selain dia berdoa, dia juga hidup bersyukur kepada Tuhan. Ada terlalu banyak orang yang hari-hari ini tidak tahu bersyukur saudara, dan lupa untuk bersyukur. Masih ingat saya pernah membahas tentang 10 orang kusta saudara? Ketika mereka datang kepada Yesus, berapa orang, dan Yesus menyuruh mereka menunjukkan diri kepada imam-imam sesuai dengan perintah Taurat. Dan di tengah jalan mereka sembuh, semuanya sembuh, 10-nya sembuh. Tapi berapa orang yang kembali kepada Yesus sambil memuji, sambil bersyukur? 1 orang. Jadi saudara, 90% tidak tahu bersyukur. Bagaimana dengan hari ini? Apakah kita orang-orang yang tahu bersyukur? Apakah kita orang-orang yang mengerti bersyukur? Saudara, doa yang benar itu adalah doa yang disertai dengan rasa syukur. Saudara lihat ketika 1 orang kusta itu kembali kepada Yesus, akhirnya Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tadinya dia mengalami kesembuhan dari kustanya, itu mujizat yang dahsyat. Tetapi dibandingkan dengan keselamatan jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat. Dan bagaimana sehingga dia mengalami keselamatan? Karena dia tahu bersyukur. Dia datang dan kembali bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kita hari ini saudara. Seharusnya kita isi hidup kita dengan bersyukur. Terlebih lagi ketika Tuhan menyatakan pembelaannya, Tuhan menyatakan mujizatnya, seharusnya kita berlimpah dengan syukur saudara. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana di dalam firman Tuhan ini diajarkan bagaimana seharusnya berdoa. Doa yang benar itu doa yang seperti apa? Doa yang benar itu adalah doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan, tetapi disertai juga dengan cara hidup benar. Karena cara hidup kita sehari-hari itu bagian dari doa. Jadi berdoalah, hiduplah benar, maka Tuhan akan menyatakan keadilannya bagi saudara. Lalu kemudian mulai ayat 7, Daud menaikkan kembali doa-doanya di hadapan Tuhan. Dan kemudian ayat 11 dia berkata bahwa perisainya adalah Tuhan. Dia berseru supaya Tuhan melindungi dia dari niat-niat orang jahat. Lalu kemudian ayat 11 dia berlindung kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menyatakan kemuliaannya, keadilannya untuk membela Daud. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Doa yang benar yang kedua yang harus kita lakukan adalah naikkan doa di hadapan Tuhan. Serukan doa kita di hadapan Tuhan. Tetapi di samping itu kita juga harus berserah kepada Tuhan. Kita juga harus berlindung kepada Tuhan. Maka dengan demikian doa permohonan kita tadi menjadi doa yang berkenan di hadapan Tuhan, jadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, kita sudah belajar bahwa kalau kita menerima jawaban doa, kita harus belajar bersyukur. Hari ini kalau saudara mengalami mujizat dalam hidup saudara, belajarlah bersyukur. Karena ketika kita belajar bersyukur, kita akan menerima mujizat yang lebih besar. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara, dan biarlah firman Tuhan ini saudara terapkan dalam hidup saudara, dan saudara raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita bersyukur dan berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur ya Tuhan. Kami kembali telah merenungkan firman-Mu bersama, bahwa doa yang benar yang harus kami panjatkan di hadapan Tuhan adalah doa yang disertai dengan hidup benar, adalah doa yang disertai dengan penyerahan di hadapan Tuhan, dan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu di malam hari ini. Kami mau menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan. Doa yang disertai dengan kehidupan benar.
doa yang disertai dengan penyerahan kepadamu, dan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Itu yang kami akan lakukan di dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, kami terapkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan, dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami
sakit diabetes ya Tuhan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati,
usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat,
setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.